Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di Ahad pagi ini kita akan membahas beberapa kondisi seseorang tidak boleh memberi atau menerima hadiah. Sebab kalau dilakukan maka hadiah itu sesuatu yang diharamkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya hadiah sendiri adalah akhlak Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dari sini kita tahu bahwa hadiah itu punya pengaruh besar, di mana dengan hadiah itu semakin mempererat cinta dan juga mempersatukan hati. Karena hadiah itu sendiri alamat dari bersihnya hati. Karena kenapa orang memberikan hadiah? Itu karena kecintaan kepada orang yang akan diberikan hadiah, menunjukkan memang hatinya bersih. Tetapi ada beberapa kondisi tidak boleh seseorang itu memberi dan juga menerima hadiah. Inilah yang kita akan jelaskan di pagi hari ini tentang beberapa kondisi haram hukumnya menerima dan memberi hadiah, dan nanti di akhir pembahasan baru kita membahas tentang seputar hadiah yang disyariatkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kondisi seseorang tidak boleh menerima hadiah adalah hadiah dalam bentuk riswah, atau bahasa kitanya mungkin suap. Di masyarakat terkadang istilah suap ini disamarkan, dan sebagian mereka menganggap suap ini dijadikan sebuah nama dalam nama hadiah. Jadi hadiah itu yang disebut, tetapi hakikatnya di balik hadiah itu sebenarnya rasuah ataupun suap. Ataupun mungkin dengan cara yang berbeda. Mungkin diistilahkan dengan makan malam, ditraktir gitu ya. Ataupun dengan cara memberikan sesuatu yang disenanginya. Intinya bahwa disamarkan istilah suap ini. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, suap menyuap ini sudah jelas. Sebut saja dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil itu artinya bicara soal rasuah, soal suap menyuap. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23, Allah mengatakan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa maka kalian akan membuat kerusakan di bumi. Sebagian ulama tafsir yang dimaksud membuat kerusakan di sini artinya suap ataupun sogok menyogok. Dan itu juga terulang dalam surah Al-Maidah ayat 42. Allah mengatakan samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka itu orang-orang yang suka mendengar berita bohong, yang banyak memakan makanan yang haram. Ulama tafsir mengatakan maksudnya as-suhtu, makanan haram di sini makanan hasil dari suap menyuap. Bahkan tegas Nabi SAW mengatakan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat melaknat orang yang memberi suap ataupun sogok dan yang menerima suap ataupun sogok. Jadi hadiah dalam bentuk sogokan, maka itu haram hukumnya, karena ini bagian daripada rasuah, dan ini yang banyak di masyarakat. Walaupun menyogok itu hanya mentraktir makanan, hanya makan malam, makan siang, walaupun hanya sepiring nasi, kalau tujuannya menyogok maka makanan itu haram. Apalagi lebih daripada itu, memberikan uang yang banyak dalam bentuk sogokan, entah untuk melancarkan urusan seperti dalam persidangan menyogok hakim supaya tidak memberatkan hukuman, atau mungkin dalam sebuah perusahaan menyogok atasan supaya dinaikkan pangkatnya, dan begitu seterusnya. Maka hadiah yang diberikan dalam bentuk rasuah apapun namanya, nama bisa berubah tapi hakikat tidak mungkin berubah, maka hadiah yang seperti ini diharamkan dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, hadiatul khianat, atau disebut hadayatul ummal. Hadiah tetapi di dalamnya ada pengkhianatan. Dahulu di zaman Nabi SAW, jadi Nabi itu pernah mempekerjakan seorang dari Bani Asad, namanya Ibnu Lutbiyah. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah, untuk mengurus zakat. Jadi Ibnu Lutbiyah ini betul-betul dia melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Dia datang kepada orang-orang kaya yang sudah waktunya mengeluarkan zakat, kemudian dipungut zakatnya. Masalahnya, orang-orang kaya itu kan merasa berterima kasih karena mereka tidak mengantarkan hartanya, tetapi dijemput. Sebagai tanda terima kasihnya, maka orang-orang kaya itu memberikan tip. Ini harta zakat untuk Nabi, ini tip untukmu karena kamu sudah datang kemari. Dapatlah tip banyak dia. Jadi setelah dia mengumpulkan zakat, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini harta zakat, tapi ini uang saya, karena ini uang tip, hadiah dari orang-orang kaya. Maka kemudian Nabi SAW langsung marah dan mengatakan, ma balul amil nab'athuhu fayati fayaqulu hadza laka wa hadza li fahallan jalasa fi baiti abihi wa ummi fayandur ayuhdalahu amla walladhi nafsi biyadi la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu ru'a aw baqarah lahu khuwar aw syat lahu aw syatan tay'am. Kata Nabi SAW, ada apa dengan seorang pengurus zakat ini yang kami utus, kata Nabi. Tiba-tiba dia datang dengan mengatakan, ini untukmu dan ini hadiah untukmu. Cobalah kalau seandainya dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, cermati dia, apakah dia akan dapat hadiah atau tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul. Tidaklah seorang datang dengan mengambil hadiah seperti pekerja tadi, melainkan dia akan datang dengannya pada hari kiamat, lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika hadiah yang ia ambil adalah unta, maka akan keluar suara unta. Jika hadiah yang diambilnya adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi betina. Dan jika yang dipikulnya kambing, maka akan keluar suara kambing. Untuk memudahkan contoh hadiah khianat itu, karena ini berlaku kepada semua pekerjaan, apakah kepada seorang hakim, pejabat, seorang pekerja, atau apa namanya. Saya contohkan pamannya, ada orang bekerja di hotel, dan pekerja ini sudah digaji sama hotel. Kemudian ibu menginap di hotel itu. Kemudian karena ibu pengen dilayani dengan baik, akhirnya ibu ngasih tip sama salah seorang pekerja di hotel itu. Padahal menenteng tas, mengangkat tas, membantu membawa tas itu memang sudah pekerjaan dia. Lah ketika ibu ngasih tip sama pekerja hotel itu, padahal dia sudah digaji dari pihak hotel, maka tip yang ibu kasihkan itu disebut hadiatul khianat. Satu sisi namanya hadiah karena ibu kasih, sisi lain disebut khianat karena orang itu berkhianat kepada hotelnya. Atau contoh yang lain, ada petugas imigrasi, ibu pengen buat paspor. Petugas imigrasi memang sudah digaji sama pemerintah, cuma karena ibu pengen cepat pengurusannya, akhirnya kita kasih tips saja dia. Harusnya jadi 3 hari, 1 hari dia jadi. Sementara yang lain yang daftar duluan tak jadi-jadi. Dengan ibu memberikan tip kepada petugas imigrasi untuk mempercepat pembuatan paspor itu haram hukum.
Karena itu disebut hadiah khianat. Satu sisi bentuk hadiah karena ibu ngasih, sisi lain berkhianat dengan lembaganya. Ini tidak boleh. Ataupun mamanya ada pejabat tertentu dalam perusahaan, supaya kita tidak digeser kedudukan kita, akhirnya kita kasih tips saja. Mamanya dia manajer perusahaan, kita kasih aja hadiah untuk manajer itu. Padahal manajer itu sudah digaji sama ownernya, tapi kita kasih hadiah supaya jangan digeser kedudukannya atau supaya naik pangkatnya. Minimalnya ada manfaat untuk dia. Lah ini disebut hadiah khianat. Tidak boleh. Ini haram hukumnya memberikan hadiah yang seperti ini. Kecuali kalau dia bekerja di tempat lain, pamannya dia kerja jadi guru, ngurus paspor. Kan nggak ada hubungannya, karena dia tidak bekerja di imigrasi, dia tidak digaji oleh imigrasi kan, dia digaji oleh sekolahan. Kalau sudah beda instansi lah beda lagi. Maksudnya hadiah khianat ini yang satu instansi, yang satu perusahaan, yang satu lembaga. Dia sudah digaji oleh lembaga itu, kita pula kasih tip. Karena ini akan merusak pekerja. Kalau kita kasih tip dalam bentuk hadiah, padahal hadiah khianat ini bisa merusak mental pekerja. Dia mau rajin bekerja itu karena dapat tip akhirnya kan. Kalau tidak dapat tip ya malas-malas saja jadinya. Lah yang seperti ini tidak dibolehkan. Sebagai hukumannya nanti pada hari kiamat akan dikalungkan di lehernya. Apa yang ia dapat dari tipnya itu. Baik yang mendapatkan tip atau ibu yang kasih hadiah, haram dua-duanya dapatnya. Kecuali sebagian ulama mengatakan, kecuali kalau seandainya dari pihak perusahaan itu mengizinkannya. Mengizinkannya, umpamanya perusahaan mengatakan tidak apa-apa, ambil saja tipnya. Kalau memang sepakat dari yang perusahaan. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, bahkan bisa merusak citra perusahaan, maka itu haram dapat. Maka ini yang kedua, disebut hadiah khianat. Kemudian yang ketiga, di antara hadiah yang diharamkan juga adalah hadiah yang diberikan kepada orang yang menolong kita untuk mencarikan sebuah pekerjaan. Namanya contoh nih, ibu mau bekerja di perusahaan. Kebetulan saya ini kenal sama orang yang di perusahaan itu, mungkin orang yang punya kedudukan di perusahaan itu. Ibu datang ke saya, Ustaz bisa enggak Ustaz sambungkan saya dengan perusahaan itu. Nanti kalau seandainya saya bisa bekerja di perusahaan itu, nantilah ada hadiah untuk Ustaz. Kalau saya menerima hadiah itu, ini disebut hadiah syafaat. Haram hukum, tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Abi Dawud, kata Nabi SAW, man syaffa'a li akhihi syafa'atan fa uhdiya lahu hadiyatan 'alaiha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba, kata Rasul. Barang siapa yang memberikan syafaat pertolongan kepada saudaranya, tiba-tiba dia diberikan hadiah karena menolong dia, maka sungguh dia telah membuka pintu sebesar-besarnya dari pintu-pintu riba. Kenapa demikian? Karena dalam Islam itu memang muslim satu dengan muslim yang lainnya harus ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus memberikan pertolongan kepada saudara kita yang kesusahan. Dia sudah susah cari pekerjaan, nganggur lama, ya kan? Udah dapat pekerjaan, tiba-tiba kita ambil pula hadiahnya, kan? Jadi hadiah syafaat ini tidak boleh. Dan itu banyak di masyarakat yang seperti itu. Tolong carikan pekerjaan, nanti kalau dapat saya kasih hadiah. Maka hadiah seperti ini disebut hadiah syafaat. Haram hukumnya diterima. Jadi kita kalau menolong saja, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hadiah untuk mengulur hutang. Umpamanya saya punya hutang sama ibu, anggap saja 100 juta. Saya berat membayar, berat sekali. Akhirnya kemudian saya datang ke ibu, kasih makanan, kasih hadiah, kasih souvenir atau apa gitu, supaya akhirnya ibu segan pula mau menagih hutang, kan? Karena saya suka kasih hadiah. Lah yang seperti ini tidak boleh, karena hadiah yang seperti ini artinya manfaat dalam hutang piutang. Dan ini masuk dalam kaidah para ulama fikih, kullu qardin jarran naf'an fa huwa riba. Setiap qard yang ada manfaat di dalamnya, maka manfaat itu menjadi riba. Jadi setiap qard maksudnya hutang piutang. Hutang piutang dalam Islam itu, Bu, itu murni soal sosial. Ingat ya, hutang piutang dalam Islam itu murni soal sosial. Tolong menolong, bantu membantu. Tidak boleh ada manfaat dalam hutang piutang. Kalau ingin dapat manfaat dalam hutang piutang, jual belilah. Bekerja sama untuk jual beli. Lah ketika kemudian kita berikan hadiah kepada orang yang
kita berhutang kepadanya supaya mengulur-ulur dia menagih hutangnya kepada kita, maka hadiah yang kita berikan kepada kita itu bisa terjerumus kepada riba. Kan itu tambahan dari hutang piutang masalahnya. Hutangnya tetap dibayar sekian, dia pula dapat hadiah kan? Berarti manfaat hadiah itu kan. Samalah dengan pamannya, ibu datang ke saya, Ustaz bisa nggak pinjam uang 100 juta? Bisa, tapi jaminannya apa bu? Oh saya ada tanah 1 hektar di Barelang. Ustaz bisa manfaatkanlah tanah itu sampai terlunasi hutang saya. Akhirnya betul-betul saya manfaatkan ladang ibu itu. Saya tanami pisang, tanami macam-macam, menguntungkan, akhirnya hasilnya saya jual. Lah memanfaatkan lahan jaminan dalam hutang piutang itu riba. Tidak boleh. Karena hutang piutang itu murni sosial. Tidak ada manfaat di situ. Maka ketika kemudian saya mengambil keuntungan dari ladang itu, pamannya setelah 1 tahun saya dapat keuntungan 50 juta dari ladang itu, berarti 50 juta itu sebagai pelunasan hutang sebenarnya. Artinya hutangnya tinggal 50 lagi. Tapi kalau seandainya hutang 100 tetap 100 dan saya dapat 50 juta juga dari pengelolaan kebun itu, 50 itulah ribanya. Nah, boleh. Maka ini di sini hadiah dari orang yang hendak mengulur-ulur hutang piutang, maka ini masuk pada kaidah kullu qardin jarran naf'an fa huwa riba. Setiap hutang piutang yang ada manfaat di dalamnya itu termasuk riba. Ini juga termasuk yang keempat, hadiah yang diharamkan. Kemudian yang kelima, hadiah yang dianggap hutang. Ini hadiah yang dianggap hutang. Kalau tadi kan hadiah untuk mengulur hutang, ini hadiah yang dianggap hutang, dan ini banyak di masyarakat. Contoh namanya, ada orang pernikahan, ibu pasti ngamplopin di situ kan, ditulis pula namanya. Nanti ditandai itu, ibu ngasih berapa itu ditandai, dicatat pula kan sama orang itu. Ketika ibu ada walimah yang sama, kemudian orang itu datang, yang ngasih amplop yang sama lah. Dulu waktu pernikahan anak saya kok kasih 10, tak mungkin lah saya kasih 100 kan itu ya. Di masyarakat kan seolah-olah hutang piutang seperti itu. Padahal orang yang sedang walimah kita ngasih itu adalah bentuk hadiah supaya dia senang, bukan dianggap hutang kan. Nah ini juga nggak boleh memberikan hadiah yang kemudian dianggap hutang itu. Kalau nggak datang pamannya pas walimah anak saya, waktu anak kamu datang walimah saya datang, pas walimah anak saya kok tak datang gitu. Karena mengharap amplopnya mungkin kan. Nah inilah makanya hadiah yang dianggap hutang juga haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian juga termasuk hadiah kepada anak yang tidak adil. Ibu kalau ngasih hadiah sama anak itu harus adil. Sebab memberikan hadiah kepada anak dan tidak adil, satu diberikan, ibu kasih hadiah mobil, yang satu pula tidak. Satu dikasih motor, satu pula suruh jalan kaki ya. Jadi kalau ngasih hadiah kepada anak itu harus adil. Tentu adil di sini yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mungkin anak kuliah ibu kasih hadiah motor, anak baru mencret, bayi baru keluar gitu kan, kasih motor pula, tidak bisa lah bayi naik motor kan itu ya. Maksudnya adil di sini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya tahulah hadiah untuk anak SD dengan anak kuliah kan beda kan gitu. Tapi sama-sama kasih hadiah. Jangan sampai kemudian menimbulkan kecemburuan di sini. Akhirnya anak itu cemburu, bisa bertengkar. Makanya Rasul mengatakan, i'dilu baina auladikum fin nakhli kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian juga menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut. Jadi di sini ada timbal balik. Ketika kita ngasih hadiah sama anak kita, nanti anak kita itu sayang dengan kita kalau sudah tua. Itu maksudnya. Ketika kemudian salah satu anak tersakiti karena yang lain dapat, dia tidak, dia pula nanti menyakiti orang tua, jadi dendam gitu maksudnya. Makanya disuruh adil. Karena ada kisah disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi dari Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sa'alat ummi abi ba'dal mauhibati fawahabaha li. Ibu saya, kata Nu'man, meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Kemudian faqalat, tiba-tiba ibunya berkata, la arda hatta ushhida Rasulullah. Saya tidak suka cara seperti ini sampai kita bertanya kepada Nabi. Akhirnya datanglah kemudian orang ini kepada Nabi SAW. Fa akhadha abi biyadi. Maka kemudian ayah saya membawa saya, ketika itu saya masih kecil, kata Nu'man, wa ana bulan. Fa'ata Rasulullah SAW, maka mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi hadha ibnata rawahata
talabat minni ba'dal mauhibati wa qad a'jabaha an ushhidaka ala dhalik. Qala ya Bashir, alaka ibnu ghairu hadha? Qala na'am. Qala fa wahabta lahu mithla ma wahabta li hadha? Qala la. Qala fala tushhiduni idzan fa inni la ushhidu ala jawri. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, ibunda anak ini Ammarah binti Rawaha memintakan hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah itu. Maka Rasul bertanya, wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain daripada Nu'man? Ya, katanya. Apakah engkau memberikan hadiah kepada selain anakmu seperti hadiah yang kuberikan kepada Nu'man? Tidak, katanya. Kata Rasul, tidak. Aku tidak akan jadi saksi dalam kezaliman. Tak mau saya. Masa kamu kasih hadiah Nu'man, anak yang lain gak dikasih? Aku tidak mau kasih jadi saksi untuk kalian. Dari sini kita tahu bahwa jangan sampai kemudian memberikan hadiah kepada anak-anak itu dengan tidak adil. Haram. Ya, ini akan jadi hukum karma bagi orang tuanya. Yang dikasih hadiah nanti mungkin sayang dengan kita kalau sudah tua. Yang nggak dikasih hadiah apa nggak dendam dia? Nah, yang seperti ini maka harus diperhatikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga hadiah yang diharamkan adalah hadiah yang zatnya itu haram. Jadi benda-benda yang dihadiahkan itu zatnya haram. Seperti umpamanya seseorang menghadiahi sebotol khamar ataupun masakan apa itu, kari daging babi atau rendang babi, itu jelas haram kan itu ya. Pokoknya yang zatnya haram, maka tidak boleh hadiah itu dari benda-benda yang diharamkan, yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala haramkan, alat-alat musik dan yang semacamnya. Maka tidak boleh. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau seandainya kita tidak bicara zat? Kalau zatnya haram sudah jelas haram dihadiahkan. Sekarang masalahnya hasil dari ini benda yang dihadiahkan kepada kita itu halal, tapi hasilnya dia beli dari orang yang terkenal muamalahnya, contoh saja riba. Dia kerja di bank konvensional gitu ya, kan jelas ribawiyah ya, bank konvensional itu terkenal memang dia bekerja di tempat-tempat riba. Tiba-tiba ngasih hadiah sama kita, hadiahnya tidak haram, hadiahnya mungkin dalam bentuk sembako ya, ataupun mungkin benda-benda yang memang tidak najis, tidak haram, halal semuanya. Masalahnya yang ngasih ini dia bekerja yang memang di tempat-tempat yang diharamkan. Macam mana dengan hadiahnya gitu ya? Hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan tidak mengapa mengambil hadiah dari orang yang ma'ruf dia bekerja di tempat-tempat riba. Karena hadiahnya halal, kita mendapatkan barang itu secara halal. Kita nggak nyuri, kita dikasih kan itu. Tapi dia kalaupun memang membeli hadiah itu dari benda haram, dialah yang haram. Jadi kita nggak terkena dampaknya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang tidak mungkin ditanggung orang lain. Alasannya kata beliau Syekh Utsaimin, Nabi SAW itu sering mendapatkan hadiah dari orang Yahudi. Dan orang Yahudi terkenal suka makan riba. Ya, Yahudi terkenal suka makan haram. Tetapi Rasul menerima hadiah. Contoh dalam perang Khaybar, dia diundang oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith untuk makan di rumahnya. Rasul datang, dikasih dia makan-makan kan itu. Walaupun rupanya Zainab ini sengaja hendak meracun Nabi, tapi bukan kisah meracunnya. Nabi datang untuk makan. Dari sini kemudian pendalilannya adalah boleh kita menerima hadiah walaupun dari orang yang terkenal bermuamalah dengan riba, karena kita yang menerima dapat secara halal dikasih, tapi dia yang haram karena mencarinya dengan cara haram. Ya, tapi intinya bahwa hadiah yang diharamkan secara zatnya jelas-jelas haram, tidak boleh memberi hadiah atau menerima hadiah dari benda-benda secara zatnya memang diharamkan. Baik, ini juga diantara hadiah yang dilarang. Kemudian juga hadiah yang diharamkan adalah hadiah dari orang yang suka mungkit. Jadi mendapatkan hadiah dari orang yang suka mengungkit-ungkit ini Bu, akan jadi beban. Pasti jadi beban kan? Akan jadi beban kepada orang yang diberikan hadiah. Udah dikasih kok diomong-omongan itu. Diomong-omong atau diomong-omong. Intinya bahwa di sini tidak boleh, karena Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik dan juga ucapan maaf itu lebih baik daripada sedekah
yang diikuti dengan menyakiti. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian wahai orang-orang yang beriman membatalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Jadi kalau ibu tahu nih orang kalau kasih hadiah nanti ada masalah diungkit-ungkit nih, nggak usah terima hadiah. Ya, orang karakternya kayak gitu tuh. Kalau lagi baik sih baik dia ngasih hadiah, tapi kalau lagi ada masalah diungkit-ungkit pula dia hadiah itu. Jangan diterima. Percuma, jadi beban hidup kita jadinya. Ya, seolah-olah kemudian berjasa sekali dia sama kita hanya gara-gara hadiah itu. Ujung-ujungnya ibu marah, ambillah dia balik sana. Kan itu takut kemudian ibu emosi kan. Makanya sebaiknya jangan menerima hadiah dari orang yang suka mungkin-mungkin. Kemudian juga di antara hadiah yang masalah hadiah juga, ibu kalau sudah ngasih hadiah jangan diambil lagi hadiah itu. Ya, kecuali dalam beberapa kondisi boleh. Ya. Seperti umpamanya nanti saya jelaskan ketika bicara hukum hadiah. Saya jelaskan tentang mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Matsalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi kamatsalil kalbi yaqi tsumma ya'ud fi qai'ihi fayakulu." Perumpamaan orang yang meminta kembali sedekahnya adalah seperti anjing yang muntah, kemudian mengambil lagi muntahnya dan menelannya kembali. Ya. Bagaimana Nabi SAW menyamakan anjing yang muntah, tiba-tiba dimakan lagi muntahnya, kan jijik, menjijikan yang seperti ini kan Bu. Maka kalau hadiah sudah dikasih, jangan kemudian diambil lagi. Karena biasanya di masyarakat ini, orang yang memberikan hadiah, kemudian tiba-tiba mungkin ada masalah besar, pertengkaran, entah dia memfitnah kita, membuli kita, menggibah kita, akhirnya ketahuan, kemudian ibu marah. Sini kembalikan hadiahnya, kalau tahu aku kau kayak gini, bagus aku tak kasih hadiah. Mana hadiahnya kemarin? Kan gitu ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh kalau sudah memang dikasih hadiah itu hadiah. Kalau soal dia kemudian menyakiti ini persoalan lain. Ya, jadi hadiah itu tetap ibu dapat pahala dalam hadiahnya. Jangan kemudian mengambil kembali. Makanya kata Imam An-Nawawi mengatakan di sini ketika bicara hadis ini, hadza zahirun fi tahrimir ruju' fil hibati ba'da iqbadhiha. Wa huwa mahmul ala hibatil ajnabi amma idza wahaba liwaladihi wa in safala falahu ruju' fihi kama sarraha bihi fi hadits Nu'man. Hadis ini menjadi dalil yang jelas tentang keharaman meminta kembali pemberian setelah diserahkan. Tetapi keharaman ini hanya berlaku untuk pemberian terhadap orang lain, maksudnya selain keluarga. Tapi kalau dalam keluarga boleh, seperti tadi hadis Nu'man kan. Nah, Nu'man ini dikasih sama bapaknya, tapi karena dia tidak memberikan sama anak yang lain, diambil lagi hadiahnya kan. Ini khusus keluarga nggak apa-apa. Tapi bagi orang lain tidak boleh. Tidak boleh kalau hadiah sudah dikasih sama tetangga, maka tidak boleh diambil lagi. Maka itu seperti anjing yang sedang muntah, kemudian muntahnya ditelan lagi. Jijik sekali. Orang seperti ini menjijikkan. Tapi termasuk juga umpamanya kita bicara sedikit masalah kontemporer. Hadiah dari bank. Karena ada orang nabung di bank tiba-tiba dipanggil dapat motor, dapat mobil, dapat apa gitu ya. Maka ada beberapa pembahasan kalau mendapatkan hadiah dari bank ini. Pertama, mungkin karena kita memiliki tabungan di bank. Jadi kalau seandainya kita ini punya istilahnya rekening giro ya di bank itu, bank ini menggunakan uang kita terkadang tanpa izin kita kan. Kita nabung, padahal dalam istilah bahasa Arab itu disebut wada'ah, menitipkan. Uang kita dititipkan di bank. Tapi oleh bank kemudian dia apa? Dipakai uang kita. Berarti bank itu sedang berhutang kepada kita karena memakai uang titipan. Seolah-olah dia meminjam dulu kan. Karena kita istilah nabung itu kan menitip. Ya. Yang namanya titipan itu ya diletakkan saja, nggak boleh dimanfaatkan kan. Namanya saya nitip motor, ya taruh aja lah kan gitu ya. Tetapi kemudian kalau kemudian uang titipan yang kita serahkan kepada bank dimanfaatkan oleh bank, berarti bank itu sedang berhutang kepada kita karena sedang menggunakan uang kita. Entah untuk apalah pihak bank itu. Ya. Lah kalau seandainya kemudian tiba-tiba bank dapat untung banyak, kemudian beli motor, beli mobil, dijadikan hadiah untuk nasabah, maka ulama mengatakan hal. Ya, kalau karena kita nabung di situ, ibu punya rekening giro di situ, dan dia memberikan hadiah itu karena kita memiliki tabungan di bank, maka haram. Itu sama dengan memberikan manfaat dalam piutang. Ya. Jadi tidak boleh kalau bentuknya yang seperti ini. Tapi kalau memang tidak ada kaitan dengan masalah itu, maksudnya pihak bank ini
bukan karena keberadaan rekening kita di bank, bukan pula karena kerjasama yang menguntungkan bank. Ya, memang ada kaitan dengan itu. Bank hanya sekedar ngacak ingin ngasih hadiah, ya ada masalah kan gitu ya. Jadi memang murni pihak bank ini ingin memberikan hadiah, contoh namanya Ramadan. Bank mengadakan makan bersama anak-anak panti, mau ngasih hadiah. Kan orang-orang panti tidak punya rekening giro di bank kan. Ya dia bank adakan acara ngasih hadiah, kan gak ada kaitan kita kan. Ngasih amplop sama anak-anak yatim. Nah, itu nggak masalah, nggak ada kaitan. Ya. Seperti tadi namanya hadiah dari orang yang berprofesi dengan riba. Hadiahnya halal karena kita mendapatkan dengan cara halal kan. Tapi dia yang bekerja di situ yang haram, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau hadiah dari bank itu ya lihat kondisi. Ya. Kemudian juga di antara hadiah yang haram juga hadiah ulang tahun. Entah ulang tahun anak, entah ulang tahun apa sekarang macam-macam, ulang tahun anak, ulang tahun ibu, macam-macam ya, banyak ulang tahun pokoknya. Maka dalam Islam ini disebut bid'ah. Bahkan bisa menyerupai orang-orang kafir. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas perbuatan keji dan dosa. Lah merayakan ulang tahun kalau kita menerima hadiah seolah-olah kita menyokong, itu masalahnya. Seolah-olah kita ada sokongan membenarkan ulang tahun tadi. Padahal ulang tahun itu baik ulang tahun anak ataupun ulang tahun orang tua gitu ya, itu tasyabuh dengan orang kafir. Islam tidak mengenal itu. Islam itu tidak mengenal ulang tahun sama ibu setahun sekali. Setiap hari kita hormati ibu kita. Ya, jadi tidak setahun sekali baru kita menghormati ibu kita, nunggu hari raya ibu gitu, enggak. Setiap hari raya untuk ibu. Lah yang seperti ini kata para ulama karena masuk dalam hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh dengan sebuah kaum maka termasuk daripada mereka. Maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak menerima hadiah dan tidak memberikan hadiah. Karena acara-acara seperti itu acara mungkar. Tidak boleh dalam Islam. Apalagi kalau seandainya ulang tahun itu berkaitan dengan ulang tahunnya orang-orang kafir. Entah Natal atau apa namanya, tidak boleh. Karena di situ ada kaitan bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi ada kaitan ibadah dan akidah di situ. Contoh saja umpamanya mengucapkan selamat saja, selamat hari Natal, belum ngasih hadiah, mengucapkan saja, itu sudah diharamkan para ulama. Kenapa demikian? Karena konsekuensinya berat kan gitu. Kalau kita mengucapkan selamat hari Natal atau selamat tahun baru, maka kita katakan satu konsekuensinya seolah-olah kita membenarkan ketuhanan Yesus. Yang kedua, seolah-olah kita membenarkan Yesus mati di tiang gantungan. Kemudian seolah-olah kita meyakini bahwa dia lahir pada tanggal 25 Desember. Dan seolah-olah kemudian kita pun ikut serta dalam membesarkan perayaan-perayaan orang kafir, padahal Islam punya hari raya sendiri. Orang kalau sudah dicintakan dengan hari raya agama lain, dia kurang cinta dengan hari raya agama sendiri. Di sini tidak ada walawal baru, hilang walawal baru. Maka mengucapkan salam aja nggak boleh, memakai atribut aja nggak, apa lagi ngasih hadiah. Maka tidak boleh kasih hadiah. Dan itu bentuk toleransi dalam Islam sebenarnya. Lakum dinukum waliyadin. Saya tidak akan ganggu agama kalian, silakan rayakan, tapi jangan pula ganggu agama kalian. Karena terkadang ada orang-orang yang kemudian memancing kita. Apabila kita datang Idul Adha, Idul Fitri, non muslim dari saudara kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Apabila datang hari raya mereka, kita diam saja, diprotes. Kau hari raya aja mengucapkan selamat, apa repot tak ucapkan selamat pula? Ya tidak bisa kita ucapkan. Karena konsekuensinya berat. Kalau hari raya agama kita tidak ada kaitan dengan kesyirikan, tapi hari raya mereka ada kaitan dengan kesyirikan masalahnya. Kita tidak mungkin mengucapkan apalagi mengatakan seolah-olah mengatakan Isa Tuhan. Mana bisa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akan bertentangan secara akidah dan ibadah. Makanya tidak boleh ikut serta memberikan hadiah, mengucapkan hari raya, karena acara tersebut adalah acara yang akan merusak akidah. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan 72, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di antara sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman itu, dan orang-orang yang tidak melihat azur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedah, mereka berlalu dan mereka menjaga kehormatan dirinya, menghindar. Ya, kalau ada perbuatan zur saja kita menghindar, apalagi ada kesyirikan di situ. Maka tidak boleh memberikan hadiah dalam acara ulang tahun orang-orang di luar daripada Islam, karena tadi dikhawatirkan ada kandungan akidah dan ibadah yang merupakan kekhususan mereka. Tidak boleh memberikan hadiah kepada mereka atau menerima hadiah dari mereka juga. Ya. Karena masalahnya momennya momen mereka, kekhususan mereka. Tapi kalau seandainya mungkin di antara keluarga,
kalau umpamanya tidak memberikan hadiah atau tidak menerima hadiah, retak hubungan keluarga atau retak hubungan perkawanan, maka kita memberikan hadiah itu bukan atas nama perayaannya, tapi atas nama pertemanannya. Jadi paham ya? Jangan ngasih atas nama perayaannya. Kita jelaskan, maaf, saya memberikan hadiah itu bukan perayaan Natal, tidak, tapi karena kamu teman saya kasih hadiah. Nah gitu ya. Jadi bukan disambungkan dengan perayaan. Nah itu dibolehkan seperti itu. Itu dalam rangka, maksudnya kalau memang akan terjadi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya kalau tidak memberi dan menerima hadiah, maka cari alasan lain. Tetap kita berikan hadiah tapi bukan karena perayaannya, karena kamu teman saya. Gitu ya. Jadi ini juga yang dipahami. Itulah diantara hadiah-hadiah yang diharamkan. Kemudian juga diantara hadiah-hadiah yang diharamkan juga hadiah dalam rangka menyamarkan kebenaran. Umpamanya ada orang kafir, ya, entah dia terkenal orientalis atau suka menarik-narik orang supaya masuk ke agama dia, dan itu biasanya ada di tempat-tempat bencana biasanya. Datang orang kafir, memang kesannya kemanusiaan, tapi karena sudah makruf bahwa ini kalau rombongan ini datang itu bukan kemanusiaan, itu untuk mengambil hati orang-orang Islam supaya condong ke agama mereka dan masuk ke agama mereka. Dengan cara apa? Kasih hadiah. Ya. Maka hati-hati nih kalau umpamanya ada bencana alam, gempa, tsunami atau apa namanya, akhirnya banyaklah camp-camp pengungsian di situ, datang dari berbagai macam atas nama kemanusiaan. Kalau atas nama kemanusiaan tidak ada masalah. Karena menerima pemberian dari orang kafir selama tidak ada syarat, halal. Asal jangan ada syarat ya, halal. Walaupun ada syarat tapi syaratnya tidak menyimpang, ada masalah. Tapi kalau sudah kemudian dia hendak menyamarkan yang batil menjadi benar, apalagi disuruh kita ini masuk ke agama mereka, ini sudah nggak boleh. Jangan terima hadiah. Karena hadiah seperti itu dalam rangka menyamarkan kebenaran namanya. Ya. Jadi tidak boleh. Termasuk juga hadiah kalau seandainya dengan hadiah itu supaya mendapatkan keuntungan besar. Jadi hadiahnya tidak ikhlas. Hadiah itu supaya dapat keuntungan saja. Kalau tidak dapat keuntungan nyesel dia. Hadiah apa kayak gini? Jadi tidak boleh juga kemudian memberikan hadiah itu dalam rangka memberikan keuntungan. Termasuk juga kalau seandainya nih hadiah yang berkaitan dengan yang ma'ruf, umpamanya ada hadiah promosi. Ada yang mengatakan bahwa hadiah yang berupa promosi ini, umpamanya ada sebuah perusahaan. Jadi sebelum kita membeli barang itu, terkadang dia kasih hadiah dalam bentuk promosi, entah dalam bentuk benda yang akan dijual dia, dikasihkan souvenir atau apa kan, supaya kalau kita ke rumah nampak nih, oh bagus juga, saya perlu beli banyak nih, gitu kan. Akhirnya dia kasih dulu gratisan sama kita kan, supaya kemudian sampai di rumah itu terpikir ingin beli banyak. Nah, ini kan perusahaan ngasih hadiah kan, berupa sampel gitu ya, dia kasih hadiah kepada kita. Lah yang seperti ini memang menjadi khilaf para ulama. Kalau memang benda yang dibeli setelahnya itu sesuai dengan sampel, artinya tidak ada gharar, jelas. Ya, dikhawatirkan sampelnya lain, bendanya pula beda. Nah, gitu ya. Nah, itu yang menjadikan ulama kemudian yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Artinya kalau sampelnya sama, berarti hilanglah di situ larangannya, ghararnya hilang di situ. Tapi terkadang ada juga sampelnya beda, setelah kita beli rupanya jauh dari sampelnya atau ada perbedaan. Nah, itu gharar namanya. Maka hadiah promosi seperti ini jadi haram hukumnya kan. Nah, ini juga harus dipahami. Ya, kalau ada souvenir atau umpamanya di minimarket, ibu belanja di situ ada hadiah-hadiah kan. Lah hadiah-hadiah yang disediakan di minimarket itu kan ada beberapa kemungkinan. Ya. Kemungkinan dalam bentuk undian. Ibu harus beli undian, kemudian diundi, ibu dapat, itu judi, nggak boleh. Hadiahnya dalam bentuk judi kan, karena kita membeli masalahnya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak dalam bentuk membeli undian. Pokoknya siapa yang belanja di situ dapat hadiah. Nah, itu tidak ada masalah. Kemudian juga yang ketiga, kalau seandainya dalam belanja itu, umpamanya kuponnya karena kita belanja di situ, kalau harga belanjanya normal ya memang gula sekian, ini sekian, kemudian kita dapat kupon, ulama mengatakan tidak ada masalah. Kan kita tidak mengejar hadiahnya, kita sedang belanja di situ. Tapi kalau seandainya harganya sudah tidak normal, nah berarti sengaja dari pihak minimarket potong dari situ untuk hadiah kan? Nah itu yang tak boleh. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini juga harus dipahami, ini kan hadiah-hadiah yang takutnya terjerumus kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perlombaan juga. Dalam perlombaan. Kalau umpamanya ada 3 tim sepak bola. Urunan. Sejuta, siapa yang menang, kamu dapat 3 juta. Itu tidak boleh. Itu namanya judi taruhan. Hadiah seperti itu. Lain kalau ada pihak keempat. Saya pihak keempat, saya punya hadiah, kalian bertaruh. Siapa yang menang saya kasih. Itu enggak masalah. Ya.
Nah, ini juga masuk dalam hadiah-hadiah yang tidak boleh. Baik. Adapun hadiah sendiri ada beberapa poin ya. Masalah hadiah yang harus dipahami. Pertama, balaslah setiap orang yang memberikan hadiah kepadanya. Karena disebutkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthbit 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menerima hadiah dan suka membalas hadiah. Rasul itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Jadi kalau tetangga kita ngasih hadiah berupa umpamanya ya ngasih lauk makanan, mungkin dia masak rendang, masak sayur asam, masak apa, ngirim ke ibu gitu. Nah, ibu nanti besok kemarin dia ngasih sayur asam, nah sekarang saya ngasih rendang lah sama dia. Jadi balas ya. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masalahnya ada orang-orang yang berikan hadiah kepada kita terlalu wah sehingga kita tidak bisa membalasnya. Bagaimana cara membalasnya? Maka disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man sa'alakum billahi fa'al wa man da'akum fa'ajib wa man ahdalakum fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'ulahu. Kata Rasul, siapa yang meminta kepada kalian menyebut nama Allah, kasih walaupun dia kaya. Ngemis, sumpah-sumpah pula dia. Walaupun dia keluar dari mobil Mercedes, kalau dia ngemis kemudian menyebut nama Allah, kasih. Kalau tidak berdosa itu. Bukan karena dia kayanya, tapi karena nama Allah yang disebut. Umpamanya ada orang keluar dari mobil Fortuner, tiba-tiba datang, demi Allah bu, anak saya sakit, saya tidak punya biaya, tolong saya, kasih saya. Ada sudah billahi wallahi, udah menyebut nama Allah di situ, ibu kasih. Kalau tidak ibu berdosa. Jangan apa kok ini pakai Fortuner kok minta-minta. Jangan, nggak boleh. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Ya. Walaupun orang kaya, soal urusan dia benar, urusan dia salah, urusan dia. Tapi kita mengagungkan nama Allahnya, bukan orangnya. Ini satu. Kemudian kata Rasul, wa man da'akum fa'ajib. Siapa yang mengundang kamu, maka datang. Dan walimah datang, dan akikah datang. Dan siapa yang memberikan hadiah kepadamu, kata Rasul, balas hadiah itu. Dan kalau tidak bisa membalasnya, doakan dia. Jadi kalau kita tidak bisa membalas karena hadiahnya terlalu wah, terlalu spesial, saya tidak bisa membalas seperti dia, apa yang harus saya balas? Minimalnya doakan. Nah, begitulah cara membalasnya. Dan ibu jangan berpikir hadiah itu harus spesial, tidak. Hadiah itu nggak masalah walaupun jumlahnya sedikit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di hadapan para wanita, ya nisa al muslimat la tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsina syatin, kata Rasul. Wahai para wanita muslimat, tetaplah memberi hadiah pada tetangga kalian walaupun hanya kaki kambing yang kalian berikan, walaupun hanya remeh maksudnya, walaupun tidak bernilai, tidak masalah ya. Karena terkadang kalau kita terus-terusan ngasih hadiah walaupun ya sedikit, lama-lama orang itu menganggap kita orang baik. Itu orang baik itu, dia kasih makan sama saya, padahal saya banyak juga makan di rumah. Nah, tapi akhirnya kan dicap kita orang baik di situ. Nah, kemudian juga rajinlah memberikan hadiah, baik kepada tetangga, apalagi suami istri ya. Karena itu bentuk daripada menanamkan saling cinta di antara kaum muslimin dan bisa menghilangkan perasaan dengki, dendam, hasud, itu hilang dengan memberikan hadiah. Artinya bisa membersihkan hati ya. Dan hendaklah menerima hadiah, jangan ditolak. Jangan ditolak. Kalau ada orang datang ngasih hadiah, jangan ditolak. Ngapain dia ngasih sayur, kemarin udah kasih basi. Nggak boleh, nggak masalah, basi kan harus nggak dimakan kan. Yang penting jangan melukai perasaan orang. Nggak mau, pasti masakanmu asin kan. Tersinggung lah. Nggak boleh, karena Rasul mengatakan apa? Ajibu ad-da'iya wala taruddul hadiyata wala tadribul muslimin. Terimalah hadiah, jangan tolak dan jangan memukul kaum muslimin. Ya. Jadi banyak sedikit terima. Kemudian boleh mengembalikan hadiah itu kalau seandainya hadiah itu mungkin hal-hal yang diharamkan. Umpamanya ada orang datang ngasih hadiah khamr, ya kita balikan lah. Apa kamu saya nggak pernah mabuk, haram, balikin. Nah, itu kalau memang hadiahnya jelas-jelas haram, ya balikin lah. Ya. Jadi boleh kita memberikan hadiah atau menolak itu kalau seandainya memang hadiahnya sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kondisi tertentu seperti Rasul pernah menolak. Jadi dikisahkan ketika Rasul SAW sedang ihram, ada seseorang yang ngasih hadiah, Rasul tolak. Kemudian setelah selesai manasik, kata Rasulullah, laisa bina radda alaika walakinnaka hurumun, walakinnana hurumun, kata Rasul.
Kami tidak menolak karena ada sesuatu atas dirimu. Masalahnya tadi kau ngasih aku sedang ihram. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh karena memang Rasul sedang ihram. Tapi setelah ihram ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi dia ngasih alasan. Tadi sebenarnya saya bukan nolak hadiahmu. Masalahnya aku sedang ihram kata Rasulullah. Makanya aku tolak. Sekarang sudah ihram. Silakan kasih hadiah. Menolak dalam kondisi-kondisi tertentu. Ataupun boleh juga menerima hadiah dari lawan jenis kalau tidak membuat fitnah. Kalau tidak membuat fitnah tidak ada masalah. Tapi kalau membuat fitnah tidak boleh. Kemudian jangan sampai kita mengharap hadiah untuk dikembalikan, itu tidak boleh. Seperti ibu ngasih hadiah sama orang, ada masalah, ibu nyesel kan ya kasih hadiah. Tidak boleh, itu kan mengharap dikembalikan, tidak boleh. Kemudian tadi sudah saya bilang jangan mengungkit-ungkit hadiah, itu sudah jelas gitu ya. Kemudian saling memberikan hadiah antara suami istri karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga boleh menerima hadiah dari non muslim dan boleh juga memberikan hadiah kepada non muslim berdasarkan hadis berdasarkan ayat surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wallahu a'lam. Ini diantara hadiah-hadiah yang diharamkan untuk menerima dan juga memberi. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya. Ya. Kalau itu hutang yang riba, contohnya kalau itu beli di warung hutang kayak beras yang riba itu kan hutang, nanti dibayar pakai uang itu gimana sih? Kan jenisnya juga. Iya. Komoditi riba itu jelas hadisnya. Jadi ada emas, perak, gandum, garam, kemudian kurma, yang itu disebut komoditi riba. Kalau menukar emas dengan emas, artinya yang sama-sama komoditinya emas dengan emas, maka dua syarat: harus cash kontak, kemudian sama timbangannya. Tapi kalau beda komoditi, namanya emas dengan kurma, dengan gandum, tukar gitu ya, maka itu tidak ada, harus dua syarat. Ada yang mengatakan cukup cash saja, walaupun beda timbangan tidak masalah. Yalah, beras satu karung dengan beras satu karung tidak mungkin itu. Logikanya kan begitu. Tapi masalahnya kebanyakan kesalahan orang beli emas itu kadang-kadang tukar tambah. Dalam satu transaksi itu riba. Jual dulu emas kita, baru kita beli emas baru. Sebab kalau seandainya kita ini menukar emas dengan emas lama dengan emas baru, kemudian kita menambah dengan timbangan yang sama, alasannya karena yang saya lama yang itu baru, atau saya jenis lama atau itu jenis baru, atau mungkin saya model lama ini model baru, tapi timbangannya sama. Kemudian dengan tambahan itu riba. Maka supaya jangan jadi riba, jual dulu emas kita, dapat duit, kalau kurang tambah, kalau pas alhamdulillah, dia paling selamat. Kalau ngutang dengan emas, ya bayar dengan emas. Jadi utang dengan pamannya ada uang utang dengan dirham ya, dengan dinar, pakai uang dinar kan? Nah, karena ada uang dinar yang kecil tuh. Maka dia harus membayar dengan dinar juga. Karena bagaimanapun kalau dibayarkan dengan selain itu, terkadang ada kurang ada lebih. Jadi kalau dulu pinjam emas 1 gram ya dibayar dengan emas 1 gram sekarang. Ya, jadi kan nggak merugikan yang meminjamkan. Sebab kalau umpamanya dulu kan harga emas cuma 500, ya saya bayar 500 lah. Nggak bisa, mas sekarang udah 1 juta, ini kan rugi jadinya kan. Karena memang kok emas itu memang itu mata uang yang paling handal dari dulu sampai sekarang, itu nggak pernah turun. Lain dengan dolar, euro dan yang lainnya kadang turun naik, kalau emas sudah stabil. Wallahu a'lam. Ustaz, masalah bawa hadiah tadi, kamu menjelaskan tentang sekarang ini, bukan sekarang sudah jadi tren terutama anak-anak, momen saling tukar kado itu. Saling tukar kado anak-anak sekolah? Ya, jadi yang ada tadi yang mana dengar bahwa itu tidak diperbolehkan kalau masuk judi kan Ustaz. Karena kita tidak saling memberi, membawa dan saling bertukar kado seperti itu kan kita tidak tahu apa yang akan kita terima dari kita memberi yang tadi yang kita siapkan. Nah, kalau seandainya
harganya, namun tetap aja kita tidak tahu apa yang kita terima kalau kita memberi itu. Iya, alhamdulillah. Pada dasarnya mengajarkan anak untuk saling memberikan hadiah itu bagus. Karena itu ta'lim, untuk mengajarkan kebaikan sama dengan mengajarkan anak sedekah. Ya, itu sebuah kebaikan. Ditarbiyah, ta'lim, untuk mengajar supaya jadi kebiasaan anak itu kalau sudah besar ada pelajaran untuk bersedekah atau untuk memberikan hadiah. Nah, masalahnya sekarang ini terkadang nominal hadiah satu dengan yang lain kadang-kadang berbeda-beda. Dan itu akan ada timbul kedengkian nantinya. Masa anak saya kasih dia harganya 20 kok. Tiba-tiba pulang bawa kado isinya segitu perak. Kadang-kadang ada takut ada kedengkiannya di situ. Tapi Allah alam kalau seandainya seperti tadi ditentukan nominalnya, ya tidak ada unsur judinya di situ kan. Tidak, nominalnya pas kan nggak dirugikan sebenarnya. Kalau nominalnya semua 20 atau 10.000 atau bendanya mungkin ibu sudah ditentukan semua sama. Ya, kalau makanan ya semua rata, itu walaupun dihadiahkan itu juga dia dapat kan, cuman bedanya itu hadiah dari kawannya. Wallahu alam mungkin tidak ada masalah, karena kan sudah hilang unsur gorornya. Kan yang dimasalahkan di sini ada gorornya di sini, ketidakjelasan tapi kan. Tapi kalau sudah hilang unsur gorornya, semua sama isinya, nominalnya sama, apa yang dilarang di sini? Kan kadang hanya tukar-tukaran saja. Ya, wallahu alam. Ya. Apabila seseorang sering memberi hadiah kepada temannya Ustaz, pokoknya terlalu sering memberi sehingga temannya merasa jadi timbul ada rasa berhutang budi, mungkin dia tidak mampu membalas sebesar apa yang diberikan temannya, sehingga dia mengungkapkan bahwa jangan seperti itu. Jadi maksudnya jangan terlalu sering memberi, tapi yang temannya yang memberi ini selalu berkata bahwa tak mengapa gitu. Ya, ini gimana posisi kedua ini Ustaz? Yang memberi dan yang menerima ini Ustaz? Ya kita lihat dohirnya saja. Kalau yang memberi memang dia karena Allah, dia mau beramal soleh, apa masalahnya? Kemudian yang menerima ya untuk menyenangkan hati pemberi, nggak ada masalah, apa masalahnya? Selama kan tadi tidak ada keuntungan di situ, nggak ada utang. Namanya dia ngasih dan saya terima itu halal. Jadi setiap pemberian itu halal. Walaupun yang memberi saya katakan tadi bermuamalah di tempat-tempat haram, yang haram dia, tapi saya akan dapat dengan cara halal karena dikasih. Ya, tidak ada masalah, apa masalahnya? Cuman kan perasaan aja. Secara hukum tidak ada masalah. Boleh jadi mungkin saling memberikan hadiah itu supaya makin akrab, makin senang, makin ini. Ya makanya tadi Rasul memberikan kaidah, kalau dia memberikan hadiah, kasih hadiah balik, walaupun tidak sebanding. Umpamanya dia ngasih uang banyak sama kita, setiap datang karena kita orang susah, kadang kasihlah 100, 200 beli beras, ya kan itu. Ya boleh jadi mungkin dari 100 itu kita belikan apa, mungkin dia punya anak, punya ponaan, nggak ada apa kan? Nah kasihlah dia. Kalau memang kita tidak bisa ngasih hadiah kepada ngasih hadiah karena dia udah kaya, ngapain juga? Mungkin dia punya anak, kasih anaknya. Kasih. Kalau memang sama sekali nggak bisa memberikan, ya doakan baik-baik supaya dia senang. Karena kan ada orang yang memberikan hadiah itu memang ingin sedekah dia. Kalau kita tahu dia orang susah, ya ingin dapat pahala dari situ, ataupun ingin supaya ada keakraban, supaya saling cinta di situ. Ya tidak ada masalah, saya kira tidak ada masalah. Jangan ada perasaan macam-macam lah. Ini kan syariat masalahnya. Ada syariat, kecuali kalau sudah nampak ada gejala-gejala yang berarti ada maksudnya. Seperti orang nggak pernah senyum-senyum, ada apa ini? Gitu kan. Kalau sudah ada maksudnya, umpamanya udah datang, saya kan sering ngasih, tolonglah bantu saya lah. Rupanya untuk dibantu, itu udah lain namanya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda ke situ ya jangan diterima, berarti dia memberikan hadiah itu karena ada keuntungan di masa depan. Itu tidak boleh. Nggak boleh diterima. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, iya. Saya bertanya. Boleh. Saya kan seorang pembentuk. Dia sudah dapat rapor, sekarang dapat tulisan itu, saya dapat hadiah dari murid. Sekarang berpakat, sekarang berubah, sekarang ada uang, itu gimana? Kalau dari pihak sekolahnya mengizinkan nggak Pak? Jadi sepengetahuan pihak yayasan, kalau memang yayasan, gitu ya. Kemarin saya buat yayasan, saya bangun sekolah, kemudian ada guru ngadu, Ustaz, kalau ada ngasih hadiah, terima nggak? Ambil aja, kan ada masalah. Masalahnya kalau dari pihak yayasan tidak tahu, atau dari pihak sekolah tidak tahu, sembunyi-sembunyi pula dia dapat hadiah. Hadiah itu milik sekolah jatuh, bukan milik kita. Kalau tidak sepengetahuan sekolah, itu jatuhnya ke sekolah. Makanya kalau bisa izin ke pihak sekolah. Ya ke yayasan lah. Gimana sih kalau saya dapat hadiah? Kalau ke sekolah ambil aja, ya udahlah ambil halal. Berarti bukan termasuk hadiah khianat tadi. Kita tidak mengkhianati sekolah kita kan itu.
Karena dikhawatirkan ada kecemburuan dari guru yang lain. Kok ini dapat, ini nggak dapat, itu dapat, ini nggak dapat. Kok ini yang bagus, itu hadiahnya tak bagus. Nah, itu yang dikhawatirkan, jadi ramai jadi. Iya, wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Ini tentang pinjaman ya Kak. Pokoknya saya punya uang gitu ya. Terus ada orang datang, kayaknya memang benar-benar butuh gitu. Jadi kan bayar juga. Saya kasih pinjam dengan orang itu gimana sih? Uang orang itu uang titipan. Pokoknya saya mau butuh uang Sekolah. ya, gitu ya. Bendara. Gitu ya. Karena teman atau orang yang memang butuh gitu. Tapi insya Allah itu pasti kembalikan. Cuma itu gimana? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Karena itu akan melanggar amanah. Hanya ada bendahara sekolah. Sekolah kan mempercayakan ibu supaya aman uang itu. Ketika kemudian meminjamkan ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak sekolah, itu berarti sudah tidak aman. Karena belum tentu orang yang dipinjami butuh itu dia bisa mengembalikan. Kecuali ibu bisa dapat, ibu yang jamin. Kalau dia nggak bisa bayar, saya bayar. Kan gitu. Itu pun sebenarnya juga tidak boleh. Kenapa nggak pakai uang ibu sendiri? Kenapa pakai uang orang kan gitu ya? Jadi itu kaitannya dengan masalah amanah. Sebaiknya tidak, ya sebaiknya jangan. Kecuali mungkin darurat, kalau nggak dibantu mati, nah itu ceritanya. Ini kalau masih dibantu bisa mati nih. Umumnya lagi di operasi, dia butuh duit kan gimana? Itu namanya akhaffu dararain. Saya kalau ngambil uang nggak boleh. Ya, tapi kalau nggak dibantu celaka dia. Itu namanya ada dua kerusakan. Nah, kita ambil yang paling rendah kerusakannya. Nah, itu kalau dalam kondisi seperti itu disebut dalam kaidah itu akhaffu dararain. Artinya mengambil yang paling rendah madaratnya. Jadi gimana? Soalnya yang berbeda sih ada masuk itu caranya untuk ya uang itu kembali sih. Cuma kan perasaan kita masih punya hutang dengan orang-orang sebelumnya. Gimana? Kan saya sudah menjaga orang itu untuk orang gitu. Ya sebaiknya jangan diulang, Bu. Ibu ngomong sama orang itu, ini uang orang, uang amanah, saya nggak berani. Ya kalau uang saya sih nggak masalah. Tapi jelasin seperti itu. Ya supaya dia tahu. Karena amanah akan ditanya masalahnya kan. Ibu dikasih serai amanah, kok amanahnya malah diamanahi ke orang lagi. Gitu kan. Masalah itu. Ya sebaiknya ya kita tidak tahu walaupun sekarang ada orang baik. Pas kena apesnya, namanya manusia itu tidak berputar dalam satu kondisi, pasti ada ujian. Betapa banyak awalnya baik, akhirnya pernah berkhianat. Betapa banyak awalnya ya terdesak, akhirnya keenakan. Nah, itu kan masalahnya. Wallahu a'lam. Sudah ada. Ya. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.